mati di atas kayu salib. Dia rela mencucurkan darahnya di sana. Jadi saya dan saudara, dari seluruh dunia terlalu mudah untuk dia memberikan berkat untuk semua yang ada terjadi ini. Haleluya. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ada firman itu adalah kekuatan Allah. Firman itu yang akan memberikan tuntunan untuk kita menemukan siapa jalan, kebenaran dan hidup. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Yesus itulah yang menyelamatkan. Tidak ada satupun manusia atau pemimpin yang bisa menyelamatkan. Dialah hanya satu-satunya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami tidak secara kebetulan bersama tim Persekutuan Doa Immanuel yang datang dari Maumere di Pulau Sabu ini Rejua, yang akan kami dituntut untuk melayani Tuhan jemaat ini juga ya Allah. Dan kami bersyukur Tuhan apa maksud Tuhan. Inilah kami ya Allah. Dan malam hari ini kami akan belajar firman Allah yang menuntut kami untuk mengetahui sebenarnya bahwa penolong yang setia, keselamatan yang sejati hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Roh Kudus bekerjalah secara luar biasa. Hembuskan kuasa-Mu. Biarlah masing-masing boleh merasakan itu. Ruangan ini penuh dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Bapak-bapak saudara semua, Ibu Pendeta di sini, saya air mata keluar karena saya baru pertama kali injak di Pulau Sabu. Mimpi saya sekian lama tahun. Dulu saya kerja di konsultan teknik bangunan. Kemudian setelah Tuhan panggil saya bertobat tahun 92. Saya mulai ada dan aktif dalam penginjilan dalam persekutuan doa di Gemit, dan kemudian saya dibentuk di proses 31 tahun saya melayani Tuhan lewat pekabaran Injil dalam struktur Gemit Gereja Masjid Injil Timur. Haleluya. 10 tahun saya ada di Kota Kupang dan 11 tahun 21 tahun ada di bergabung dengan Persekutuan Doa Immanuel Maumere. Haleluya. Ini satu perkara maksud. Bapak saudara semua, nama saya saya Obed Malekari. Kalau ada di surat Ibu Pendeta Obed Malekari, kalau Malekari itu dari Mangga apa? Alor ada orang Alor di sini? Tidak ada ya? Oh, berarti ini Malaysia mayoritas orang Sabu semua. Haleluya. Tapi ada orang Alor tadi yang bagian Pak Paul di mana? Orang Alor ya. Kita semua bersaudara. Saudara kekasih Tuhan. Tadi saudara kekasih Tuhan. Saya dengar Ibu Pendeta tadi bilang biasanya kalau di sini ini banyak, tapi bertepatan dengan acara apa? Kenoto ya. Tadi kebetulan. Malam hari ini saudara kekasih Tuhan, saya juga berbicara tentang seputar tentang Kenoto. Bukan berarti seolah-olah sepertinya aku mau bicara tentang itu. Ini saya persiapan firman Tuhan ini sejak dari waktu yang lalu di Maumere. Tapi saya tidak tahu malam hari ini berbicara tentang yang perkawinan di Kana yang kaitannya nanti dengan Kenoto. Tahu kok? Anak-anak sekolah minggu pasti tahu semua ini. Kalau perkawinan di Kana berarti ada cerita sedikit ke Kenoto. Saudara kekasih Tuhan, saya sedikit memberikan gambaran bahwa Persekutuan Doa Immanuel itu di bawah struktur Gereja Masih Injil Timur, Jimit Kalvari Maumere. Dan kami datang lewat Francis Flores di Persekutuan Doa Immanuel ini. Di situ terbangun suatu spirit oikumene. Jadi ada Katoliknya, ada Gemitnya,
ada dari gereja GBI, salah satu pendeta dari GBI, pendeta Ishak BI. Ini juga orang Sabu, dari Sabu Rejua. Ada juga pendeta dengan dari Jakarta, ada pendeta Ferry dari Jakarta. Nah, saya bilang saya orang Allah. Saudara kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan masuk di dalam satu bagian firman Tuhan yang tadi saya sudah singgung sedikit, bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi karena sekolah minggu bisa tahu ini. Sebelumnya, Bapak saudara kasih Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam kitab Yohanes ya, Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah ada kita baca mulai dari saya ganjil dan Bapak Mama Saudara semua ayat yang genap. Kita mulai. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya melakukan perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh. Masing-masing isinya 2-3 buih. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang jadilah dan bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menggunakan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Bapak-bapak saudara semua, kenapa tadi saya sedikit singgung tentang yang kaitan dengan perkawinan? Ini bicara tentang kehidupan rumah tangga, berbicara tentang bagaimana suatu persekutuan yang terjadi. Kenapa Tuhan Yesus begitu diundang bersama para rasul ada di dalam pesta itu, perkawinan di Kana, dan kemudian dia tidak undur dan dia maju. Dia hadir di situ. Ini yang kemudian mau meyakinkan kepada kita bahwa betapa Yesus Tuhan dia sayang kepada sebuah rumah tangga. Dia cinta dengan rumah tangga itu. Sehingga kita tahu bahwa hari-hari ini saudara kekasih Tuhan bahwa banyak orang Kristen atau rumah tangga Kristen rapuh. Banyak rumah tangga Kristen karena masalah ekonomi, karena masalah tentang hal-hal yang tantangan pergumulan hidup, banyak yang mulai terjadi pergolakan. Suami tinggalkan istri, istri tinggalkan suami, dan lain sebagainya. Ini suatu persoalan. Inilah yang kemudian kita belajar di sini, bahwa Yesus Tuhan yang hadir di dalam sebuah rumah tangga, dalam perkawinan itu, untuk dia menunjukkan betapa kasihnya dia terhadap suatu perkawinan. Sehingga pada saat ditemukan dalam cerita ini bahwa pada saat ada persoalan itu, dia turun di situ untuk dia menandakan perkara dan mujizat atas sebuah persekutuan yang terjadi di dalam perkumpulan rumah tangga itu. Bapak saudara kasih Tuhan, karena bicara tentang persekutuan rumah tangga, tentu kita ada satu cerita kisah. Ada pasangan hidup ataupun mereka masih ibaratnya pacaran sebelum masuk ke perkawinan. Mungkin sudah pernah dengar ini cerita ilustrasi. Satu ketika saudara kekasih Tuhan, karena
si pasangan yang laki-laki dan perempuan ini, mereka contohnya bilang jalan ke di sini pantai, di sini nama apa ya? Pantai yang terkenal misalnya di sini, Sabu sini. Pantai apa? Ya? Pantai apa? Pantai apa ya? Saya agak orang alor jadi pasti lompatnya tidak ketemu. Lihat, salah satu pantai di sini. Pada saat mereka datang ke situ, misalnya ke situ, si laki-laki itu biasa suka cari perhatian supaya si nona ini lebih lengket kepada dia. Masih pacaran loh. Pada saat mereka menuju ke tempat wisata pantai itu, maka di situ tanpa sadar di mana terkantuklah si perempuan. Apa yang kemudian? Saya pakai bahasa Kupang ya, logat Kupang ya. Logat Kupang bisa toh? Kalau ada kakak sedikit berarti mau merek. Saudara kekasih Tuhan, pada saat si perempuan terantuk, si laki-laki begini, aduh sayang jangan hati-hati. Ini perempuan gak pukul. Berarti saya punya pacar ini pasangan hidup yang betul. Dia penuh dengan cinta kasih. Apa yang kemudian berjalannya waktu setelah itu mereka bernikah berumah tangga. Mulai muncul istrinya keriput. Mulai muncul si istrinya itu mulai kena anak 1, 2 dan seterusnya 3. Mereka mau dua-dua reuni kembali ke pantai yang sama. Tiba-tiba yang pantai yang sama, tiba-tiba istrinya terantuk di situ. Apa yang kemudian istrinya harapkan? Supaya yang sama yang lalu itu memori terjadi. Tapi yang kenyataannya diperoleh adalah begini. Lu mata taruh di mana? Lu mata taruh di mana? Dia hati sakit saudara, sama hati yang sakit. Yang lalu saudara dia itu tergantung aduh sayang. Sekarang ganti dengan apa? Lu mata taruh di mana? Ini satu hal saudara, sepele tapi ini satu hal yang kemudian memicu, yang kemudian pada akhirnya sebuah rumah tangga akan mulai terjadi seperti ini. Ini yang kemudian saudara kekasih Tuhan kita belajar di sini. Saya memberikan satu tema, Yesus Kristus sang penolong dan penyelamat. Kenapa Yesus Kristus sang penolong dan penyelamat terhadap sebuah contohnya perkawinan di sini? Saya mau katakan bahwa tidak ada pribadi lain ataupun yang bisa menolong dan menyelamatkan. Hanya Kristus Tuhan. Baik itu dia menolong keselamatan dalam arti berkat keselamatan penolong di tengah dunia ini dan juga kemudian adalah kekekalan surga. Tidak ada yang lain, saudara kekasih Tuhan. Ini yang kemudian kita belajar di sini. Yang tadi dikatakan ayat pertama bahwa pada hari yang itu perkawinan di Kana, Yesus ada hadir, Ibu Maria, kemudian Yesus hadir dan ada dengan para rasul, para muridnya ada di situ. Ini menunjukkan bahwa saudara ada pembeda di sini. Kehadiran Yesus sosok di situ punya satu pembeda di situ. Ada juga para murid yang di situ punya pembeda. Mereka hadir sebagai hamba-hamba yang punya pembeda. Saudara kekasih Tuhan, saya yakin percaya bahwa contoh kita berkumpul selama 2 tahun lebih kurang dengan persekutuan doa ini untuk datang membuat pelayanan di Pulau Sabu Rejua bukan secara asal-asal, suatu visi yang Tuhan beri. Untuk apa di sana? Ini yang saudara kekasih Tuhan di sini ada maksud daripada rencana Tuhan supaya ada saudara semua. Saya bilang begini, ada pembeda di sini. Di mana setiap hamba Tuhan yang timur ini tidak palsu-palsu, dia hadir membawa satu kebenaran firman, maka di situ nanti setelah kemudian nanti akan dirasakan oleh jemaat setempat, gereja setempat. Contohnya kemarin kami KPI 2 malam di Nasaret, gereja Nasaret sana. Kemudian itu sedang dalam pembangunan emperan di kanan untuk mungkin salah satu sidang sinode pada bulan Oktober ya, Pak Pendeta ya. Jemaatnya di sini kami waktu saya datang pertama juga ini bangunan sementara berproses. Mama saudara kekasih Tuhan, saya tadi katakan begini, ada pembeda pada waktu kalau Yesus datang di perkawinan di Kana dan juga para murid. Apa yang membedakan? Mereka hadir di situ, kemudian ada persoalan. Tetapi di situlah pembeda mereka hadir di situ untuk menyatakan berkat. Yesus kemudian menunjukkan itu semua dan ada para rasul para murid. Saya katakan begini, saya mulai dengan contoh. Mungkin Mang Pendeta pernah di Kalvari Mamede kan? Sudah pernah kan? Belum kan? Itu tahun 2005 gereja itu mulai bangun. Kami punya gereja ini masih lebih besar ya.
kecil. Tahun 2005 kemudian ada program dari Sinode Gemini membuat safari KPI Flores Lembata, dan kami juga terlibat dalam semua persekutuan yang ada. Saudara kami situ pada saat mereka ada kemudian KPI beberapa malam, 3 malam kalau tidak salah di Kalpari Mamere. Dalam pergumulan kemudian kami punya keyakinan bahwa pada saat mereka istilahnya lepas dari tempat itu akan terjadi suatu pergumulan besar. Ada satu lawatan Tuhan yang terjadi, ada satu anugerah yang terjadi. Bahwa tadinya gereja yang kecil itu, kemudian setelah tahun 2005, puji Tuhan beberapa bulan kemudian, di mana mulai bangun bersama-sama, jatuh bangun dengan dana yang terbatas. Gereja itu pada akhirnya dengan besarnya 5,2 miliar. Balkon seperti ini dan megahnya luar biasa. Bayangkan Bapak Saudara, pada satu titik kami itu sudah kehilangan arah oleh karena apa? Yang tadi dana yang dibutuhkan 5,sekian miliar, kami punya dana itu di kas gereja waktu itu zamannya Pendeta Beloni. Itu tinggal 500.000. Mimpi untuk mencapai bangunan yang besar 5,sekian miliar. Makanya Pendeta Uliloni waktu itu sebagai seorang hamba Tuhan, dia tahu ada potensi-potensi hamba Tuhan, ada persekutuan doa yang telah melakukan safari, dan dipanggil orang-orang persekutuan doa datang duduk dan berdoa bersama berdoa di konsistori. Letakkan itu buku-buku tabungan 500.000. Bergumul berdoa bersama di tengah satu persekutuan yang terjadi berdoa begitu. Bagaimana sudah kesalahan terjadi? Langgar tidak sampai 1 minggu kemudian, bendahara kaget. Bendahara bingung. Oleh karena apa? Tuhan memberikan pertolongan. Tiba-tiba muncul di situ NN tanpa nama sebut. 50 juta, 75 juta, 100 juta, 200 juta dan seterusnya. Terkumpul sampai gereja itu bisa bangun 5,sekian miliar. Inilah yang kemudian membuktikan Yesus memberikan pertolongan. Kalau rumah tangga saja perkawinan dia memberikan pertolongan, apalagi gereja seperti ini. Ini gerejanya, ini persekutuannya, ini jemaatnya, maka dia akan pasti memberikan pertolongan. Yang penting bangunlah persekutuan secara bersama, bangunlah setiap doa secara bersama. Jangan kemudian melihat hanya pendeta ini hanya berdoa seorang diri, para majelis juga demikian, dan yang lain seolah terserah. Tidak bisa. Tidak bisa anugerah, tidak bisa pertolongan daripada Tuhan. Adalah suatu situasi yang tidak tentu. Tetapi kalau bersekutu bersama, dikatakan di sini karena mereka punya peranan hadir di sini, maka pada saat persoalan itu, disitulah Tuhan buat perkara. Pertolongan dia buat, karena ini dilihat persekutuan. Dia tidak akan mempermalukan gereja Tuhan. Apalagi berbicara tentang perkawinan. Itu Bapak sudah kasih Tuhan kita temukan di sini. Yang berikut Bapak kasih Tuhan, bahwa kalau kita mau supaya Tuhan memberikan pertolongan, kita mau supaya Tuhan buat mujizat, Tuhan buat perkara yang tadi saya beri contoh, yang tadi saya bilang jemaat Gemini Kalvari Mamere, maka kita harus menaruh pengharapan kita atau mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mengandalkan yang lain. Jangan pukul dada bahwa saya ini punya dana, saya punya usaha yang hebat, saya punya jabatan, saya bisa untuk kemudian tidak bisa nol satu ketika. Tidak akan ada nilai. Andalkan Tuhan, harapan saya pada Yesus Kristus Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di sini. Itulah panggilan ke sini. Saya kasih contoh. Saya pakai ilmu matematika. Kita yakini bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi Esa satu. Dia itu Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia. Dari Allah yang satu itu. Kalau Allah yang satu, Allah nilai satu toh, berarti kita manusia apa? Nol. Coba Bapak Saudara kasih tahu begini, kita pakai ilmu matematika. Saudara pasang lu penjago, saya minta maaf pakai pasang kubang lu pasang lu penjago yang bilang hebat itu. Lu pasang nol di depan coba. Yang paling tadi manusia itu nol, ada satu. Pasang nol coba. Baru ikut satu di belakang. Apa yang bunyinya apa terakhir? 0, 1, 1 tetap ada di atas. Lu pasang 0 sampai kesekian kali sampai 12 tetap 0, 0, 0, 0, 1 yang akan tetap kelihatan. Coba kita balik. 1 Allah di depan. Coba pasang 0. Berapa bunyinya? Berapa bunyi? 10. Pasang 0 lagi 100. Pasang 0 lagi 1000. Sampai 12 triliun. Menunjukkan bahwa bukan matematikanya.
kemudian bagi Tuhan. Kenapa? Andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri. Jangan andalkan lembaga. Andalkan Tuhan, berpegang harapan pada Tuhan. Apalagi saudara, saya katakan di mana-mana, kalau dia saja rela mati di atas kayu salib, dia rela mencucurkan darahnya di sana, demi saya dan saudara, demi seluruh dunia, terlalu mudah untuk dia memberikan berkat untuk semua yang ada terjadi ini. Yang penting tadi kuncinya adalah kesatuan di dalam pergumulan doa, persekutuan, membangun dengan Tuhan, dan kemudian harapan andalkan Tuhan. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Kita melihat berikut di sini yang berikut Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita di sini hal yang terjadi pada ayat yang berikut saya baca di sini. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Ayat yang ketiga, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Haleluya. Kita baca baik-baik menurut firman Tuhan ini. Ibu Maria punya peranan di sini. Dia mulai yakin tadi, andalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, karena dia tahu ada Yesus di sini, ada sumber penolong di sini. Maka dia tidak takut dalam suatu situasi krisis yang ada anggur ini. Apa yang kemudian saudara kekasih Tuhan? Dia dengan tindakan iman, dia datang berpegang harapan, dia katakan mereka kehabisan anggur. Apa kalau kita nonton di film, apa mimik Yesus? Yesus punya mimik itu seperti orang yang semacam mau tolong kok atau mau ini, katanya ini ibunya. Kalau kena orang NTT Timur, mungkin orang Alor, mama sekalipun mau begitu, wah itu meleleh begini. Meleleh begini, kalau saya lihat begini, kalau saya mama mau minta apa? Dia begitu. Tapi dia tahu bahwa karena ini yang ibunya, hubungan persekutuan, hubungan kasih, maka dia tidak akan bisa mengecewakan. Kuncinya tadi adalah persekutuan, andalkan Tuhan, berpengalaman, dia akan buat perkara mujizat. Saudara kasih banyak orang-orang, khususnya orang muda ya, saya lihat banyak orang muda. Harus hati-hati di sini. Kadang-kadang ketemu sudah sekolah tinggi, sudah punya HP, sudah era teknologi dan segala macam, mulai lupa diri. Orang tua ngomong, apalagi sudah pasang wifi, mulai orang tua ngomong sedikit tujuannya baik, kita sudah mulai balik belakang begini. Saya pengalaman, saya punya anak orang di rumah, pasang wifi, kemudian setelah itu omongnya dia dulunya apa, dia rajin kerja, suruh bikin cuci piring atau sapu halaman, itu luar biasa. Tapi setelah mulai ada wifi untuk ini barang segala macam, omong begini, dia masih bermain begini, tuk tak terus ini. Ini yang bahaya. Ini harus perhatikan. Yesus tidak demikian. Dia menunjukkan terlepas dia adalah Allah yang menjadi manusia, tapi dia menunjukkan bahwa dia adalah murni manusia, supaya hai orang-orang, hargailah orang tuamu. Supaya apa? Dia memberikan pertolongan. Masa depan akan diberkati, kalau tidak. Ini Bapak Mama sudah kasih Tuhan. Ada satu ilustrasi. Kalau saya orang Alor, saya pakai ilustrasi orang Alor. Kalau saya pakai orang Sandan, dia masih tersinggung. Ada seorang Alor yang seorang anak yang dia kuliah di Kupang. Karena dia bisa di Kupang belajar di sana, tinggal di Kosto. Jadi apa? Dia tuh suka merokok. Orang tua kirim uang, dia sisihkan separuh ke SPP, sedikit sisanya itu untuk beli rokok. Tapi kemudian kalau dia kenal ini bahasa-bahasa tentang smoking, dia tulis ke bapak mamanya di Alor. Bapak dan mama orang, ini anak ini sudah kepepet uang ini untuk bayar SPP. Dan bapak dan mama kalau kirim uang kasih anak orang di Kupang, bapak mama jangan lupa tolong kirim dengan smoking juga punya. Kirim dia smoking, ini anak orang ajar. Kirim juga dengan smoking. Apa yang kemudian? Bapak mamanya balas, bapaknya balas. Puji Tuhan, haleluya. Karena itu orang mungkin orang Kristen doanya dipakai puji Tuhan, haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Bapaknya juga kirim. Puji Tuhan, haleluya. Anak orang yang berkubang, ini bapak mama ada ini kirim sedikit uang untuk kamu ke SPP, dan juga tidak lupa kami kirim juga untuk kamu punya smoking itu. Temanya smoking. Jadi dia bapak dan mama pikir ini anak mau smoking karena orang tua bodoh-bodoh di kampung tuh. Jadi dia pikir ini smoking ini temanya dia teman akrabnya si anak ini. Karena anak
bahasa gaul, bahasa Inggris semua. Jadi kemudian bapaknya kemudian tinggal di Sudan, turunlah ke Kupang. Sampai di Kupang, bapak mama penasaran nih. Saya kok anu sukses ini karena pasti ini dia punya temannya namanya Smoking. So cari di kamar, bapak cari. Lu punya teman yang nama Smoking di mana? Smoking apa? Dia bilang begini, Mak, Smoking di mana? Dia tunjuk di sini. Mana Smoking? Dia tunjuk di rok. Ini di Eropa di meja begini. Bapak tadi mama marah minta ampun. Kalau dia bilang begini, ini Smoking ini. Ini saudara lihat di sini banyak anak-anak yang kemudian setelah mentereng sudah lupa diri, akhirnya pulang menghormati orang tua. Yesus menunjukkan di sini bahwa kasihnya kepada ibunya tunjukkan kepada dia bahwa dia harus menyatakan secara benar. Maka di sinilah dia mau menunjukkan. Dan Bapak sudah kasih Tuhan. Ini kemudian di sini yang tadi kita sudah baca sini. Ibu Maria melihat situasi ini. Dia mulai pindahkan iman, pengharapannya pada Yesus, dan kemudian dia tahu di sini ada satu bentuk semacam, walaupun Yesus tidak, Yesus bilang begini, untuk apa ibu mau daripada saya? Apa yang ibu mau daripada saya? Saat belum tiba. Tapi rupanya ibu Maria ini orang yang sigap. Dia tahu ada sesuatu hal, tanda, kode yang diberikan oleh Yesus. Dia tahu ada sesuatu itu. Sehingga di tengah situasi ini dia hanya bilang, hai pelayan-pelayan, apa yang Yesus dia ngomong, lakukan itu. Karena dia tahu bahwa apa yang Yesus firmankan, sampaikan, itu berkuasa memberikan berkat dan kemenangan. Dia tahu ada kode sih. Bapak mama saya sering pakai ilustrasi. Di Kupang, sudah pernah di Kupang semua? Ada banyak yang di Kupang, sudah pernah di Kupang ya? Tahu siku mana? Tahu ya? Saya tahun 92 ya. Saya masih kuliah di Akademi Teknik Kupang, masih di D3. Saya pulang dari Undana Rama menuju ke Jalan Cipang ke Nekote, mau tahan oto menuju Sikumana. Tapi saya bingung, saya waktu itu zaman itu saya orangnya pendiam, karena orang turunan dari bapak. Pendiam saudara, saya sampai situ tuh saya mau berteriak, kita bagaimana? Saya caranya bagaimana? Teman saya datang orang Allah, dia sudah meninggal. Dia bilang begini, Bu, mau apa? Saya bilang, mau tahu tuh isi kemana? Saya bingung. Dia bilang, mau terlalu gampang. Apa yang gampang? Dia bilang begini, Bu tunjuk saya begini. Kita duduk begini, ini kan berdiri begini. Mobil lewat. Apa yang kemudian? Dia tunjuk, kalau di siku begini, dia tunjuk begini di siku. Pada saat dia tunjuk di siku begini, Oto lampu 5 berdiri di sini, datang parkir di sini. Saya bingung. Saya bilang jangan sampai ini orang alor, orang bisa terbang di alor ini. Saudara, dia bilang, naik sudah, mataran apa lagi? Saya naik ke atas, saya bingung terus. Jangan sampai orang bilang tadi, orang alor yang bisa terbang ini dia. Menurut cerita, begitu saya mau tahu orang alor terbang atau tidak. Karena saya lahir Kupang. Saya naik di sini, saya sampai di tempat tujuan, saya pun Susi, kebetulan di situ masa orang alor di Longin. Susi, tadi saya heran, kok itu teman satu dia hanya tunjuk siku begini, waktu sebenarnya di depan muka begini. Susi tahu saya bilang, lu bodoh, lu baru orang sudah tahu tentang siku mana, dia tidak perlu berteriak begini, siku mana. Kalau dia teriak begitu berarti ada orang sabu yang belum sampai ke sana. Tapi kalau orang sabu yang sudah ada di kota Kupang, dia tahu itu taksi, ojek, ataupun ini oto lewat, dia tunjuk saya di situ begini. Don't you tahu? Tidak perlu teriak, bikin malu. Nanti dia bilang itu orang sabu, bikin malu kita orang sabu saya. Ini saudara, orang yang memang bersekutu dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sudah hidup membangun hal yang baik dengan Tuhan, dia tahu isyaratnya Tuhan, Tuhan tahu isyaratnya dia. Karena di dalam hati kita ini ada Roh Kudus. Saudara dan saya menangis. Saya sudah punya pergumulan hebat dahsyat yang tidak bisa, tapi Tuhan tahu hatimu yang paling dalam. Karena ada rohnya yang dia taruh di sana. Dia memberikan pertolongan dan memberikan penyelamatan. Ini sesuatu hal saudara yang luar biasa. Yang kemudian saudara kasih Tuhan, disinilah kemudian yang tadi Ibu Maria dengan isyarat kode itu, maka dia bertindak dengan ucapan iman. Apa yang dikatakan oleh dia, Yesus itu lakukan. Karena dia tahu perkataan itu memberikan mujizat, memberikan keselamatan, memberikan satu dampak yang luar biasa. Karena dia adalah Yesus yang manusia sejati, tapi dia adalah Allah yang sedang hidup secara manusia.
firman Tuhan atau di dalam Yohanes berapa? 1 ayat 1 ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jangan terpengaruh dengan orang sama sini dan komentar di Facebook segala macam bahwa seolah itu omong orang saya bilang apa? Omong kohong apa? Omong kohong ya? Omong kohong. Percaya kebenaran firman. Dia itulah yang memberikan jaminan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dibuat ke sana. Yang berikut untuk manusia sudah kasih Tuhan. Kemudian di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedera dan bawalah kepada pemimpin pesta. Haleluya. Inilah suatu mulai terjadi perkara mujizat, karena tadi ada persekutuan yang luar biasa, ada doa, ada satu hubungan yang bagus dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, dan tahu apa yang maksud Tuhan. Bahwa di dalam diri saya ada Roh Kudus, ada Bait Allah, hidup yang benar. Maka di sini ini satu hal yang akan mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan buat perkara mujizat. Kalau kita baca secara keseluruhan Alkitab, bukan istilahnya bim-sarabim, sesuatu yang belum ada dia begini, itu bukan. Tapi dia mulai dengan apa yang ada pada kita. Mulai kita ambil contoh. Dan beri makan 5.000 orang lebih. Tuhan mulai dengan bukan yang tidak ada, tapi yang ada. Berapa? 5 ketur roti ya, dan 2 ekor ikan. Disitulah dia buat. Di Kana juga yang sama, di perkawinan yang di Kana ini juga yang sama. Ada bejana-bejana yang kosong di situ. Ada sesuatu yang harus perlu diisi, sesuatu yang ada potensi di situ. Itu yang diisi, itu yang dipenuhi, supaya kemudian menjadi satu hal yang mendatangkan mujizat. Dia melihat dari diri kita. Saudara kasih Tuhan, itu sangat lebih. Dia melihat dari apa yang ada pada kita. Saya sering, saudara saya perhatikan contohnya, kalau di sini iris tua, itu banyak hal yang dibuat. Kalau di Momere sana, orang hanya buat itu, hanya ada yang satu hanya moki. Kalau orang sabu, saya bilang kalau orang sabu yang ada di sini, dia orang kaya. Oleh karena apa? Dia pergunakan potensi yang ada. Satu pohon ini bisa menjadi sekitar 10. Ada gula air, gula sabu, gula lempeng. Dia bisa buat di Kalkupang sana, kita di Batu Kadera. Nah, orang sabu jual ini gula hela. Saya tidak tahu gula hela ada di sini tidak. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dari yang kecil ini, yang pohon yang kecil ini, yang tadinya ini ada potensi yang besar. Iman kita yang kecil yang sederhana, ataupun hal-hal yang mungkin sepele daripada kita apa yang kita miliki. Mungkin bisakah gereja ini dan semua yang ada ini bisa menjadi suatu gereja yang mewah? Tidak, pasti bisa, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dia pakai semua, ada potensi-potensi yang ada untuk menggerakkan semua ini. Itu sudah kasih Tuhan. Ini kemudian yang tadi saya bilang, berikutlah masalah tentang bagaimana kita mulai dengan kehidupan iman yang sederhana. Iman tidak punya tinggi-tinggi. Saya pakai ilustrasi, saya pakai ilustrasi. Ada suatu cerita, seorang buta huruf namanya Paimon. Satu ketika dia di pendeta, begini. Ini di Pulau Jawa sana. Di pendeta dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong berdoa ke saya, doa dulu, ada sakit. Jadi Pak Pendeta pakai sepatu gereja kayak saya begini semua, karena ini lewat sawah toh, jadi rumah tuh di sawah sana. Jadi Pak Pendeta jangan pergi karena bilang ada sakit, mau mati. Kan dia hanya bilang ada sakit mau mati. Jadi Pak Pendeta karena seorang hamba Tuhan, dia pakai lengkap ini semua, dia pun jas, dia pergi jalan sampai dia sempat jatuh, dia pun sepatu masuk di ini lumpur di sawah. Tapi karena demi untuk hambanya ini, dia pun jemaat dia pergi. Sampai di sana dia lihat, kok semua standby di kursi, duduk manis dan lembut. Ada dia pun bapak, dia pun istri, dia punya anak-anak, dia pun bayi ini, semua. Sampai dia tanya, Paimon, siapa yang sakit? Paimon bilang begini, dia tunjuk di sana, di kandang sana. Apa? Siapa yang sakit? Sapi yang sakit. Ada 3 ekor sapi yang sakit. Pendeta mau balik juga, soalnya bisa sudah lama sih. Dia bilang begini, seumur hidup saya tidak pernah berdoa sebagai seorang hamba Tuhan pendeta ini untuk doa kasih sapi sakit. Atau bilang, saya doa kasih manusia, tapi kenapa ini Paimon buat datang doa kasih sapi? Karena dia saking marahnya, saya pakai logat ke Jawa sedikit. Orang pakai saking.
Dia bilang karena saking marahnya dia pergi di sapi yang ada 3 yang penyakit antar kan. Ini permisi ya kayak ibu saya meleleh itu. Dia pergi dia pukul ini bagian testa sini. Dia pukul dia begini. Mau mati mati, mau hidup hidup dalam nama Yesus. 1, 2, 3 mati mati mau hidup dalam nama Yesus. Setelah dia balik pulang ceritanya saudara ke Tuhan. Ternyata dia balik pulang ceritanya ternyata sapi-sapi semua hidup kembali. Pak Imam rasa berterima kasih. Dia pikul pisang segala macam, ubi kayu segala macam hasil sawah. Dia mau bawa antar. Ternyata sampai di sana cerita sebaliknya. Pendeta hampir mau mati. Orang sudah pakai kalau di Katolik kan pakai 2 minyak kurang ya 2 untuk ini untuk persiapan mati. Dokter sudah tolak bahwa tinggal hitung hari dia sudah menembuskan nafas. Semua sudah menyanyi di situ untuk penyerahan. Dia sudah terbaring. Mama pendeta juga di samping juga sudah penyerahan suaminya yang melayani ini akan mati. Pak Imam datang masuk ini, dia lihat begini apa semua ini. Dia bilang begini, kemudian dia bilang, Bapak sudah mau mati. Dia hanya ingat yang satu, Bapak tua pendeta ngomong, mau mati mati, mau hidup hidup dalam nama Yesus. Dia peragakan yang sama yang terhadap tadi yang sapi itu. Dia pergi Bapak pendeta dulu bikin apa? Tuhan saya mau doa sama pendeta. Dia pukul Bapak pendeta untuk tes sini. Ini orang lagi sakit berat mau mati. Dia taruh di sini dalam nama Yesus mau mati mati mau hidup hidup. Setelah itu saudara dia kembali. Pada saat dia sampai di itu, jemaat yang hadir di situ bersorak-sorak memuji Tuhan. Oleh karena apa? Iman yang sepotong itu membuat perkara dan mujizat pertolongan bagi hamba Tuhan itu. Oleh karena apa? Iman yang sepotong. Kalian ada teman begini, saya punya hanya pakai iri saya hanya kerja di kebun saya punya iman tidak sama seperti mau pendeta, tidak sama seperti para majelis, tidak sama seperti hamba Tuhan yang lain. Tidak boleh ukuran imanmu itu yang penting. Engkau percaya kepada Yesus Tuhan. Engkau percaya kepada andalkan Dia memberikan menggerakkan sesuatu yang tadi mungkin tidak bisa menjadi bisa. Haleluya. Ini yang dia buat. Jadi tidak perlu iman-iman yang besar. Tuhan bilang cukup kamu iman sebesar itu bisa saya. Kami bisa pindahkan ini gunung, kami bisa pindahkan. Itulah ukuran. Itu Bapak sudah kasih Tuhan. Ini yang kemudian di sini lagi Maria melihat ini semua dan para pelayan yang melayani itu mereka melihat. Dan yang mereka Bapak sudah kasih Tuhan. Setelah ini disampaikan kepada pemimpin pesta, Tuhan Yesus bawa ke sana. Saya perhatikan ini ayat. Tuhan Yesus tidak rasakan bahwa dia suruh pelayan. Pelayan di sini tidak kita mencatat bahwa mereka rasa. Karena orang harus rasa dulu. Ini jadi kosong deh, ini anggur ini. Air yang tadi isi ini terbayar ini. Jadi kosong deh. Dong sudah tanya dengan masalah jadi atau tidak. Yesus yang ngomong, mereka lakukan, mereka percaya iman mereka lakukan. Itulah bukti hamba. Dia hanya melakukan masalah perkara mujizat atau terjadi apa. Itu urusan Tuhan. Karena dia sumber dia pemilih. Kadang-kadang kita bilang, bisa kosong deh. Itu bukan masalah persoalan. Itu urusan Tuhan. Yang penting bagaimana saya dengar firman Allah, belajar firman Allah, imani firman Allah. Saya lakukan, saya bertindak, maka iman, saya percaya. Tuhan pasti bertindak dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ini yang kemudian Bapak Saudara kasih Tuhan melakukan perkara besar. Para pelayan ini, mereka hanya punya tugas melakukan. Bapak Saudara kasih Tuhan ya. Saya minta maaf, saya agak buka sedikit rahasia adik-adik saya. Kami di persekutuan doa. Ini yang muka-muka begini, muka-muka sabu semua ini 99% orang sabu persekutuan doa Immanuel ini. Hanya alur kami hanya 1 orang saja. Tambah dengan ada Katolik beberapa di sana karena satu orang berganti hari. Itu saudara, mereka ini orang punya pekerjaan yang datang pelayanan ini hanya pedagang, pelayan di toko. Pendeta kami di Kalvari semua orang-orang di sana bingung heran pada saat meletakkan perpuluhan, pada saat memberikan persembahan untuk satu kegiatan mereka apa? Mereka letakkan semua tanpa hitung bahwa saya itu pelayan toko. Mereka tanpa hitung bahwa mereka hanya pedagang. Bawa isi penuh. Tuhan buat perkara. Saya sampai air mata saya jatuh. Nikah saya dengan istri Kupang acara sebulan di Momere. Saya baru kenal mereka. Tapi kemudian semua keluarga kami orang Timur, karena istri saya itu masih orang Timur juga dari Amarasi, semua dikumpul semua. Acara segala. Tapi tiba-tiba orang semua mata tertuju kepada satu gerombolan yang muncul di sana muncul. Ketua Persekutuan yang lama itu almarhum Pak Gemil itu. Dia pimpin rombongan semua yang begitu puluh orang barangkali datang dengan membuat tangan. Ada yang komfor, ada segala macam datang. Saya berdiri dan saya hanya menangis.
Saya baru kenal mereka, tetapi luar biasa ternyata persekutuan itu indah. Apa yang mereka bawa, mereka datang janji begini, orang semua sampai malu, orang keluarga yang begini, kalau kenal. Siapakah mereka? Mereka orang-orang kecil, mereka orang-orang sederhana, tetapi mereka punya iman. Mereka percaya, mereka memberi, maka Tuhan pasti memberikan berlipat ganda. Ini yang terjadi Bapak-Bapak. Saya tidak punya bukti-bukti nyata ada semua ini. Dan Bapak sudah saya perlu kasih tahu, jatuh bangun ada orang sama juga, dia orang terkaya di Momeri. Mungkin kalau saya ngomong namanya pasti sudah tahu, Ishak Jamibari. Ini sama dengan pendeta Ishak di sini. Dia dari Sabah Timur. Dia punya toko orang Sabah, orang Cina kalah di Momeri. Silakan mau cek, silakan. Itu tingginya lantai 5. Lantai 5. Tetapi dia sederhana orangnya. Lantai 5 dia punya toko Ishak Jamibari. Yang kemudian apa yang kemudian dia sering sumbang sana sumbang sini gereja. Saya tidak tahu apa di sini sudah kasih masuk sana atau tidak. Saudara kasih gereja Gimi saja kalau Pak Momeri sekarang punya tanah aset kalau Gimi itu termasuk tanah terbesar. Pergi ke arah ke sana sekitar 9 km di sana, 10 km di sana. Dia beli di tanah di pinggir jalan negara sebesar 4.000 meter persegi. Dia serahkan hibahkan kepada gereja Gimi Kalvari Momeri. Dia memberi. Dia tidak hitung-hitung karena dia tahu apa yang dia alami, dia buatnya. Tuhan memberi lebih daripada cukup mereka. Inilah mujizat. Ini yang membuat dari apa yang pada sederhana, tapi dia percaya firman Allah itu berkenan. Dia percaya Yesus memberikan pertolongan, memberikan keselamatan bagi dia. Ini yang kemudian Bapak sudah kasih Tuhan. Yang kemudian di sini kita belajar di sini sebenarnya luar biasa. Tuhan membuat perkara yang sangat luar biasa. Yang berikut di sini. Kalau kita membaca di sini ada satu hal yang kita catat di sini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menjedok itu mengetahuinya. Ini satu catatan penting. Orang yang sudah mengecap bekal sampai dia dari kecil doa dengan hari mana cari hamba Tuhan berdoa supaya dia sukses. Datang menangis semua, berdoa minta supaya ada pengurapan, minta pendeta doa supaya jalan hidupnya terbuka. Setelah dia sudah jadi pejabat tinggi, dia lupa bahwa dia ada di sini itu karena siapa? Bukan karena mereka hamba Tuhan ataupun, tetapi karena Tuhan. Tapi harus dia kalau mereka punya doa. Ini harus. Pemimpin pesta ini dia tidak tahu yang enak yang sampai terakhir ini dari mana. Tetapi catatan di situ Alkitab mencatat. Pelayan-pelayan yang dekat dengan Yesus, yang datang dekat dengan Yesus, mereka tahu proses ini, mereka tahu siapa sumber berkat pertolongan. Hanya Yesus. Kalau orang dekat dengan Tuhan, dia tahu hidup saya sampai saat ini detik ini. Saya hidup di sini dan saya melayani. Saya hidup di sini dan saya punya jabatan dan kedudukan. Maka saya tahu bahwa Tuhanlah yang buat, sumber itu Tuhan. Maka saya tidak lupa diri, lupa itu Tuhan. Banyak orang lari kan? Kalau kita akhirnya lagi kita lihat banyak orang-orang, apalagi saya pada ada perubahan kepentingan ini, banyak karena masalah ekonomi, banyak karena masalah lihat paras gantengnya seorang laki-laki atau seorang perempuan, banyak orang menjual iman, masuk dari agama Kristen yang percaya iman kepada Kristus, pindah ke agama seberang. Hati-hati di sini. Saya pakai bahasa Kupang ya. Lu datang lagi untuk mencapai, mau cari itu keselamatan sang juru selamat Yesus Tuhan. Maka bahasa itu Tuhan pakai. Apa ilo jauh-jauh. Tahu tuh mengerti bahasa Kupang ya? Apa ilo jauh-jauh? Kalau dia sudah bilang apa ilo jauh-jauh, saudara, kucing keluar tanduk juga tidak bisa. Maka saya bilang, selagi pintu rahmat anugerah masih buka bagi kita, mari kembali kepada Tuhan, andalkan Tuhan dan hidup dengan benar melakukan firman. Supaya apa? Kita memperoleh karunia keselamatan. Tujuan keselamatan Tuhan itu yang kemudian berkat dan tarik penolong itu. Tapi yang kemudian keselamatan surga. Keselamatan surga itu tidak ada misalnya lu jadi ajaran mana, dari mana pemimpin itu tidak akan bisa sama. Hanya ada ajaran tadi yang Alkitab kita ini yang benar, firman Allah ini yang benar. Satu jalan menuju surga. Keselamatan hanya satu. Yesus Kristus Tuhan. Sang juru selamat, tidak ada yang lain. Makanya saudara di sini kita juga belajar jangan seperti pemimpin itu, tapi seperti pelayan-pelayan itu.
Mereka belajar dari hati, hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mereka tahu siapa sumber mereka. Dan mereka pada titik ini sampai seorang pejabat, dia akan mengerti. Ataupun sekalipun dia sebagai seorang, dia akan mengerti betul ternyata ada Tuhan apa yang sedang bekerja. Banyak orang akhirnya pemimpin juga lupa terhadap dia punya dukungan doa daripada orang-orang. Contohnya kemarin kita jalan-jalan nih. Dari KPI kita pilih ada mulai poster. Hari ini kan mulai pemilu ya. Mulai masa tahun pemilu ya. Ada situ lagi menang begini. Maju bersama rakyat. Ada letak tulis itu maju bersama rakyat. Betul maju sama siapa? Setelah rakyat pilih dia jadi anggota DPR, jadi pejabat, jadi bupati dan seterusnya. Mulai apa? Kenal ini AC, mulai kasih naik AC. Ketemu ini yang tadi yang kotor-kotor ini segala macam yang lu minta bersama rakyat ini, suruh lupa diri. Ini yang salah. Tuhan sangat tidak suka begitu. Jadi pemimpin itu harus yang menjadi pemain. Makanya harus ada hal yang harus dibangun di sini. Kita harus hidup seperti yang contoh yang tadi sini. Mau hidup terus dengan Tuhan. Yang berikut Bapak Saudara kasih Tuhan, bahwa kita dalam semua yang telah kita kecap, semua yang kita telah menikmati berkat anugerah semua yang ada di semua situasi itu, kita tetap harus untuk menjadikan hal-hal yang luar biasa. Di sini bahwa apa? Dia pelayan ini mencicipi akan anggur yang sudah air menjadi anggur, dia merasa beda sekali. Bahwa pada saat dia menikmati itu dia bilang ini sesuatu yang luar biasa. Sejak dari pertama sampai dengan terakhir luar biasa. Beda dengan orang yang lain bahwa pada saat dia hanya mengeluarkan awal tes orang yang enak. Setelah itu tinggal sisa. Orang terakhir datang pasti dia dapat yang sisa. Ini tidak. Bersama Yesus Tuhan dia memberi pertolongan tidak pakai sisa-sisa. Buktinya dia di atas salib itu. Dia korbankan dirinya itu tidak sisa-sisa sepotong-sepotong. Apa yang kita buat bagi Yesus Tuhan? Harus buat yang terbaik. Harus membuat persekutuan hidup yang baik dengan Tuhan. Saudara Kristus, itu yang kita harus tunjukkan. Saudara Kristus, jangan orang bilang jangan harus kemudian begini. Anak-anak Tuhan, orang percaya itu harus punya satu pembeda, punya satu daya tarik. Contohnya begini, saya pakai istilah gula sabu ya. Gula sabu itu sampai di mana-mana orang bilang begini. Ada saya baca satu semacam apa ya? Tulisan begini. Selengket-lengket atau semanisnya gula apa di dunia tidak selengket dan semanis gula sabu. Betul soalnya? Betul kok? Ini contoh. Di sana saudara kasih Tuhan, banyak orang sabu yang saya lihat merantau di Maumere, tapi terakhir tertua juga dengan gula sabu, gula sabu. Kenapa tidak cair? Karena begitu punya daya tarik yang luar biasa. Saya minta maaf, banyak orang alor yang di sini saya ketemu itu banyak yang kemudian dia itu sudah punya orang istilah bini rumah, istri rumah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia datang di sini, dia bekerja di sini. Saya kontak, Bu, itu mau tadi mau betul siap ini istri rumah, bini rumah di sana. Di sini Bu tidak bisa, saya sudah dengan orang sabu. Kenapa? Gula sabu di ini saudara, apa yang kemudian di sini bahwa Tuhan membawa kita supaya menikmati semua yang ada, memberi contoh buah yang baik, memberi dan menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah anak Tuhan. Yang kemudian orang bilang, oh betul, Yesus Tuhan sang juru selamat dunia. Kita harus menjadikan contoh yang baik dan kemudian kita harus tetap teguh di hadapan Tuhan. Baik Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Saya terbatas di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada Allah, tapi saya percaya bahwa Kudus tidak terbatas kuasanya. Dan malam hari ini kita akan menikmati dan merasakan bagaimana kekuatan firman itu terus bekerja. Dan saya yakin percaya pada saat kami sudah injak kaki malam KPI pertama dan kedua, percaya atau tidak, saya punya keyakinan iman. Kami lepas landas sampai di mana kemudian kembali di Maumere. Tapi kami akan dengar peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan buat. Termasuk yang tadi pergumulan besar, pergumulan segala macam. Ada cara Tuhan yang bekerja. Yang penting tadi, sesuai kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar seperti peristiwa di kana ini. Mari kita ada satu pujian dibantu oleh tim pujian. Kita masuk di hadapan hadirat Tuhan. Kita merenungkan kasih besar firman Tuhan yang luar biasa. Bahwa Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan seterusnya. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia telah menunjukkan itu di atas kayu salib. Dia di sana dipakukan di sana. Dia di sana dia menderita di sana supaya dunia diselamatkan, supaya dunia mendapat pertolongan, mengalami suatu pemulihan. Peristiwa di kana kita juga belajar bahwa ada perkara yang Tuhan buat. Mulai daripada satu kehidupan persekutuan yang kita bangun, mulai dari satu kehidupan yang benar dengan Tuhan, mengajarkan tentang kebenaran kepada Tuhan, mulai percaya
depan untuk berdoa